Enaknya kalau ada MC-nya yang enak dilihat gitu ya. Dari tadi ngeliat cowok dulu, diselip-selipin ada ceweknya ya kan? Ra, mungkin memang muka aku biasa aja, Ra. Tapi percaya sama aku, di Jakarta gue tajir mampus. Ini Ra, rambutnya baru ya? Oh, baru dipotong ya? Ah, betul. 8 orang tampil, cuma aku doang yang matiin, Ra. Jadi kita ini dulu dong, pemandangan diri dulu ya, tepuk tangan dulu dong, komik-komik yang udah tampil. Ya, gimana? Dengan komik-komik lokal Palembang, oke semua? Oke ya. Jadi kita udah ada perkembangan ya, kemarin udah masuk koran. Sekarang kita udah mulai bisa masuk TV sama masuk radio, semua tangan dulu dong. Walaupun cuma gua doang yang dimasukin mereka. Ya, pokoknya ininya sebentar lagi iklan pasif kita ya. Ya, jadi memang ini Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu menciptakan semua itu sesuai dengan kodratnya. Ya. Pernah nggak lu ngeliat ada jenderal cantik? Nggak pernah kan? Pernah ngeliat ada supermodel mukanya jelek kayak tukang ngamen? Nggak pernah juga. Itulah kenapa makanya lu ngeliat stand-up comedian nggak ada yang mukanya bagus kok. Kalau muka kita bagus, kita pasti jadi bintang sinetron, ya nggak? Timbang bintang sinetron ngapalin 2 kalimat, 3 kalimat jadi 1 scene. Kita ngenain di sini 10 menit. Berapa kalimat bisa jadi 3 episode itu? Ya. Terus gue mau nanya di sini nih terutama kepada yang para untuk wanita ya. Yang laki-laki juga boleh jawab. Siapa di sini yang suka dibohongin sama cowok? Coba tulis tangan. Pada para betino-betino atau kepada para lana, siapa di sini suka dibohongin sama cowok? Ya. Gue berani bilang cowok itu memang semuanya itu brengsek. Cowok itu semuanya itu bajingan. Cowok itu semuanya kurang ajar. Itulah kenapa makanya gue gak mau sama cowok. Ya. Gue punya teman, dia udah nikah, langsung. Ya. Terus dia udah nikah, tapi dia masih ML sama perempuan lain. Terus gue tanya ke dia, memang lu ML sama perempuan lain, setelah menikah itu nggak dikategorikan sebagai selingkuh? Oh enggak. Kenapa? Karena gue ML tanpa perasaan. Kalau gue ML dengan perasaan, itu baru namanya selingkuh. Terus gue bilang ke dia, emang lu bisa ML nggak berasa? Gue jujur aja nggak bisa ML nggak berasa kok. Pasti ada rasanya. Ya? ML sama cewek yang sedang-sedang aja ada rasanya, yang cantik juga ada rasanya, apalagi yang jelek, iya nggak? Aneh rasanya. Itu lagi cowok, yang cowok tuh memang kelihatannya tuh bajingan gitu kan, tapi ya kalau ditanya alasannya, mereka tuh on semua. Ini coba buat kasih situasi nih. Misalkannya ada cewek lagi berdiri di pinggir jalan, ya, pakai tank top, pakai rok ini, gitu kan, lagi di Uber. Terus cowok jalan pakai mobil, gitu. Cewek apa? Ya kan? Udah jalan, dideketin mobilnya, latihan aja sih. Dan itu mobilnya jalan terus. Iya, latihan. Itu maksudnya apa? Iya kan? Lu nggak ada cewek tadi di pinggir jalan, lu deketin, pakai mobil, tin, tapi jalannya terus. Itu mau ngapain? Lu berharap yang lepas pasti itu tidak mobil, enggak juga kan? Itu nanti cowok. Pemikirannya itu sangat pendek sekali. Kalau lu lihat multitasking ya, antara cowok dan cewek ya. Kalau cewek itu dia multitasking di rumah, dia bisa jaga anak, bisa bersihin rumah, bisa nyuci. Semua dikerjain dalam satu waktu, itu multitasking. Kalau cowok, multitasking cuma satu. Dia cuma bisa bohong, ngomong, berdesak orang, udah itu doang. Nggak ada lagi yang bisa. Ya. Terus simpelnya pemikiran cowok adalah kalau misalkan ada cowok baru masuk ke kamar mandi, ya, terus udah gitu dia nyalain shower atau dia mau guyur badannya, dia baru mau guyur, kadang-kadang dia udah mandi junub, padahal nggak bisa apa-apanya, udah otomatis dia otaknya, iya kan? Padahal nggak bisa apa-apa juga, ngapain coba? Ya, itulah dia cowok, ya. Tapi itu kalau kita berbicara tentang cowok, ya, bukan berbicara tentang masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Masyarakat Indonesia ya itu memang memiliki banyak keanehan-keanehan. Ya. Kalau dilihat keanehan yang pertama itu adalah orang Indonesia
Ya, itu keanehan itu pada SPBU. Kenapa keanehannya di SPBU? Kalau misalkan lu di SPBU, ada larangannya 3 kan? Pertama, dilarang pakai handphone. Kedua, dilarang nyalain mesin. Ketiga, dilarang rokok. Lu dilarang rokok di SPBU, so. Tapi kalau lu lihat SPBU, di luar kompleks sedikit ada apa? Tukang nasi goreng. Lu bayangin, api rokok cuma sebentar. Di depan rumah, di depan pagar, ada tukang nasi goreng, apinya pakai gas. Itu kalau misalkan ada gas meledak, yang mati itu udah banyak. Ini meledak pakai bensin, berapa orang yang mati? Ya? Terus sudah gitu lihat lagi perbandingan ironis di Indonesia ya. Itu kalau misalkan gue bandingin antara si kaya dan si miskin ya. Kalau orang kaya, itu handphonenya apa? Orang kaya handphonenya apa? BlackBerry. Apa mau ngedekin ini memakai kan? BlackBerry, ya. iPhone, Android, ya kan? Itu handphone orang kaya. Tapi kalau lihat, fungsinya kagak ada, cuma bakal setting doang. Kalau orang miskin, handphone bisa nonton TV, Sob. Iya. Handphone miskin, kalau orang miskin bisa nonton TV. Lu bisa publik kemacetan, lu juga bisa chatting. Orang miskin bisa nonton TV di kemacetan, Sob. Iya nggak? Ya orang miskin. Orang kaya bisa nonton bokep di. Ya, lu lihat kalau handphone TV yang iklannya dari Kobuzer, Master Libat, BlackBerry emang ada yang naik kata ada. Ironis di Indonesia ya. Terus lu lihat lagi orang Indonesia itu rasis loh sebetulnya. Lu percaya nggak kalau bilang orang Indonesia itu rasis? Bukan cuma orang bule kulit putih doang yang rasis ya. Orang Indonesia juga rasis. Misalkannya lu lagi berdiri di pinggir jalan, ya. Terus tiba-tiba datang 10 orang jalan barengan, pakai gamis, berjenggot, pakai peci putih terus. Oh bapak. Lu panik nggak? Justru lu panik, lu lari dong. Daripada mati konyol ya kan? Padahal belum tentu mereka akan nyerang. Belum tentu mereka akan menggrebek rumah makan, toko atau diskotek, iya kan? Belum tentu. Ya, padahal semua tuh nanti soal diorangkan Allah Akbar aja. Tapi sudah panik duluan. Apalagi kalau misalkannya lu di dalam pesawat, lu udah duduk duluan, ya kan? Terus tiba-tiba setelah lu duduk ada keluhan yang gitu masuk. Lokor dalam pesawat. Ngapain lu? Gue sih kabur waktu turun dari pesawat. Gue tiba berikutnya aja. Gue nggak mau mati dalam pesawatnya. Ya, itu rasanya orang Indonesia. Ya, ada lagi rasisnya orang Indonesia, yaitu kalau misalnya lagi baca berita. Di berita ada tulisan seorang pengusaha mati akibat terlilit utang. Ya, ada lagi tulisan seorang pengusaha habis digebukin karena nggak bisa bayar utang. Ya, jadi kepikiran orang Indonesia pertama kali itu, ini pasti digebukin Ambon. Iya kan? Lu pikir dia masih digebukin Ambon nih? Ini pasti dibunuh sama Ambon nih. Emang lu kira Ambon cuma bisa jadi kolektor doang? Ya, kolektor itu nggak semuanya Ambon loh. Bisa orang Papua, iya kan? Bisa orang Flores, orang Timor. Mereka juga hitam-hitam juga, lu nggak bisa bedain kan? Ya. Lagi pula emangnya orang Jawa, orang Palembang, orang Padang nggak bisa jadi kolektor? Bisa juga. Cuma mukanya kurang serem aja. Ya, itu namanya. Jadi pemikiran kita harus terbuka. Orang Ambon itu bukan cuma bisa jadi kolektor, mereka juga bisa dagang narkoba, mereka juga bisa jadi mucikari. Ya bukan cuma jadi kolektor doang. Mati gue turun di gebukin. Ya, ini gue sebutin satu ras lagi ya. Gue pengen tahu apa yang ada di pikiran lu pertama kali kalau mau nyebutin sebuah ras. Oke, gue sebutin ya. 1, 2, 3. Orang India, apa yang ada di pikiran lu pertama kali? Diam. Kalau nanya ke cewek, pemikiran orang India yang pertama kali dengar oleh dia adalah tukang tekstil. Iya, rasis banget. Ya, tukang kain. Ada yang bilang tukang gorden. Buset. Sebenarnya semua orang India kayak gitu sob. Ya, ada juga yang dagang martabak hari, ya kan? Gue kalau itu gue makan martabak hari di Simpang Bekit. Kenapa? Karena makan yang masak itu orang India asli, ya kan? Yang tahu kan yang orangnya yang hitam pakai kacamata, rambutnya gondrong itu ya semua tahu lah. Paling enak itu kalau yang masak dia. Kenapa? Karena kalau dia terjatuh martabaknya masih enak. So. Itu rasanya aslinya. Ya. Tapi memang kalau gue melihat sosok-sosok gitu ya, orang-orang figur-figur gitu, seperti orang India tadi gitu ya. Di Palembang ini banyak sekali sosok-sosok yang perlu diperjuangkan, ya. Misalkannya kayak gue kerja di rumah sakit, gue merasa orang-orang janda-janda tua yang susah berobat, gitu kan, itu perlu diperjuangkan. Terus anak-anak yang kurang gizi itu perlu diperjuangkan. Ada lagi satu sosok yang juga perlu diperjuangkan, yaitu waktu itu gue lagi naik mikrolet.
Ya, lagi naik angkot, sorry, kok mikro ya. Lagi naik angkot, terus setelah gue nyampe ke tujuan, gue bawa kantong, ternyata gue cuma ada uang 50.000. Akhirnya gue kasih lah ke sopirnya. Ternyata setelah gue kasih ke sopirnya yang gak dikasih kembali, mobil langsung ngacil. Gue kejar langsung angkot. Kenapa? Karena itu adalah sosok yang perlu diperjuangkan. Itu pengen aja masuk ke naik angkot dari 50.000 gak dikasih sosok, itu bukan aja namanya. Ya gue perjuangkan lah. Ya, dan juga gue untuk ke Palembang pertama kali gue datang ke sini, gue ngelamar kerja, gue diterima kerja. Ada satu hal yang gue kecolongan ya, makanan Palembang. Istilah makanan Palembang itu ada satu yang gue kecolongan. Ya, jadi waktu itu gue bilang ke teman gue, jemput gue di bandara dong, gue udah diterima kerja gawe di Palembang, ya, nomor flightnya segini, hari ini jam segini. Begitu dia bilang kayak gitu, oke deh, ntar gue jemput di Palembang, habis itu langsung nyobain model. Kaget gue, nyobain model. Di Jakarta itu, kalau lu mau nyobain model, duit lu kudu banyak, mobil lu kudu mewah, lu mesti bisa nyewa hotel bintang 5, ya nggak? Itu kalau lu mau nyobain model di Jakarta, jangan di Palembang kok, lu terima kerja doang bisa nyobain model. Akhirnya, gue udah nyampe di bandara, siang-siang gue nyampe di bandara, gue ke Indomaret dulu, gue beli pengaman, ya kan? Nyobain model gitu kan, background gue. Gue udah beli pengaman, terus gue udah nyampe, gue ketemu sama teman gue, dia bilang, ini barang-barang gue udah masuk semua ke mobil. Udah, oke, kalau gitu kita langsung nyampe mobil. Buset, jadi selama begini nyampe model. Iya kan? Udah kayak gitu, gue masuk ke mobil, terus gue dianterin sama dia, begitu udah nyampe tempatnya, baru lah gue tahu kalau model itu pengen berisi tahu. Buset, rasanya langsung layu. Ya, gue udah nyampe situ, gue udah berangkat dari Jakarta, ekspektasi gue udah tinggi. Bisa lebih tinggi lagi. Ternyata nyampe sini gue disuruh nyobain lagi pakai tahu. Ya elah. Ya, oke, terima kasih banyak. Nama gue Ali Pratasirat. Thank you very much. Terima kasih telah menonton malam ini. Wassalamualaikum.